Kembali di Sindosore, pemirsa, satu korban tewas dalam insiden terbakarnya kapal motor Gregorius Barcelona di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Seluruh penumpang yang menyelamatkan diri dengan terjun ke laut dilaporkan seluruhnya sudah berhasil dievakuasi dari laut. Sejumlah penumpang KMP Barcelona yang terjun ke laut untuk menyelamatkan diri berhasil dievakuasi sejumlah kapal tim SAR gabungan maupun kapal nelayan yang datang ke lokasi kejadian. Tidak sedikit korban yang mengalami syok akibat insiden kebakaran yang terjadi begitu cepat. Hingga Minggu petang, api yang membakar kapal penumpang tersebut dilaporkan telah padam. Tim SAR memastikan sudah tidak ada penumpang di atas kapal maupun penumpang yang sebelumnya terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Jumlah penumpang KM Barcelona sendiri belum bisa dipastikan. Namun menurut Kepala Kantor SAR Sulawesi Utara, George Randang, menyebutkan diperkirakan ada 280 penumpang yang diangkut kapal tersebut. KMP Barcelona terbakar di tengah perjalanan dari Talaut menuju Manado. Pihak terkait kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Banyak yang terapung di laut, masih banyak. Sana sohanyo. Tim Basarnas mengevakuasi 3 nelayan korban tenggelamnya kapal nelayan di perairan Bangka Belitung. Kapal pecah dan tenggelam akibat menabrak karang. Kami banyak narik, Pak. Bapak berenang, Pak. Yuk. Inilah detik-detik tim Basarnas Pangkal Pinang menyelamatkan 3 nelayan yang terombang-ambing di perairan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu dari mereka berhasil diselamatkan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat kapal sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan setelah beberapa hari berlaut. Benturan keras menyebabkan lambung kapal pecah dan air mulai masuk membuat kapal perlahan tenggelam. Sambil menunggu bantuan, 3 nelayan bertahan di atas kapal yang hampir tenggelam selama berjam-jam. Betul, kapalnya sudah hampir tenggelam, kemudian POB 3 bertahan dengan di kapal yang hampir tenggelam, terus kemudian ada debris, ada tiang, mereka tergantung atau memanfaatkan alat apung yang ada di kapal. Nelayan diimbau agar selalu membawa jaket pelampung dan alat keselamatan lainnya agar dapat mengurangi kecelakaan saat sedang melakukan aktivitas melaut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai laporan terhadap dirinya dari Rismon Sianipar di Polda DIY. Jokowi dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong soal dosen pembimbingnya. Joko Widodo hanya tersenyum saat awak media meminta tanggapan laporan terhadap dirinya. Jokowi dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong soal dosen pembimbingnya, Kasmujo, saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Laporan dilayangkan oleh Rismon Sianipar bersama dengan kuasa hukumnya ke Polda DIY beberapa waktu lalu. Yang di Sleman dilaporkan untuk pembohongan publik itu. Biasa. Jadi Biasa saja. Oke. Sementara ahli digital forensik Rismon Sianipar menepis dirinya melakukan penggiringan opini terhadap mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi. Ini kan sudah menyatakan bahwa dia adalah jati dirinya Pancasila. Iya. Nah, beberapa tahun yang lalu kita adakan seminar. Belakangan heboh di tayangan media sosial wawancara Rismon bersama dengan Profesor Sofyan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Dalam wawancara tersebut, Sofyan sempat mencurigai ijazah Jokowi karena dia anggap Jokowi tidak lulus alias drop out. Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan skripsi Jokowi tidak pernah diuji dan hanya merupakan salinan pidato seorang dekan. Namun tak selang lama, Sofyan mencabut ucapannya dan menyebut tidak tahu jika disiarkan langsung di kanal YouTube.
Mas Ilham kan melihat ya kami nyeting kemarin minta izin sama Prof. Sofian. Itu Prof. Sofian lupa atau apa ya? Katanya bukan live streaming katanya. Bagaimana Mas Ilham? Kadang-kadang kan kita tidak bisa memungkirkan faktor usia, tapi sebelum dimulai kita kan menyapa audiens ya dari seluruh Indonesia, ada Kalimantan Selatan, ada dari Aceh. Tapi mungkin topiknya bukan itu. Yang terang itu apa adanya, Prof. Sofian mengungkapkan. Dan kalaupun memang ada surat pernyataan sudah ditarik ya itu sudah menjadi fakta ya. Pak Sofian sendiri mengakui itu fakta gitu loh. Ya silakan itu, tapi kita menghargai pendapat Prof. Sofian dan sejauh ini tidak ada mungkin ada paksaan atau ya ketidaktahuan. Tapi intinya itu tadi bahwa itu sama-sama kita ada secara sadar sih. Secara sadar melakukannya dengan tanpa tekanan, tidak ada paksaan pada saat itu. Pak Sofian sendiri dengan gampangnya mengungkapkan itu saja. Sebelumnya heboh pemirsa, mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi mendadak mencabut pernyataannya yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Sofyan meminta maaf dan mengaku diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Jokowi lovers. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, kalau bahwa itu dipublikasi juga saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan. Karena seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena soal ijazahnya kan disebut Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Barreskrim. Sementara pemirsa, Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus pada tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun pihaknya meminta jangan menyeret UGM ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofian buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan menseret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya.